Oke guys, kita lanjut ke kisi-kisi nomor 8. Itu tentang hukum kekekalan energi. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Nah, hukum kekekalan energi. Nah, energi itu kan yang kita pelajari itu ada energi potensial, yaitu rumusnya MGH. Ini sudah Ibu jelaskan tadi di usaha ya. Kemudian ada juga energi kinetik setengah mv kuadrat. Ingat V di sini adalah kecepatan ya. Nah, jadi kalau hukum kekekalan energi itu EM. Nah, EM energi mekanik ya kan? Energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, jadi kalau hukum kekekalan energi itu EM1 sama dengan EM2. Nah, jadi maksudnya tuh ada dua keadaan atau kondisi lah dari soal. Dia membahas tentang kedudukan, dia membahas juga tentang kecepatan suatu benda. Nah, jadi kalau dia membahas kedua ini, maka masuknya kepada rumus hukum kekekalan energi. Nah, Ibu kasih contoh, sebuah benda bergerak menuruni bidang miring tanpa gesekan dengan kecepatan awal. Nah, ingat nih ada kecepatan. Oh, kalau ada kecepatan berarti ada energi kinetik. Kecepatan awal berarti V0 sama dengan 0 meter per sekon. Dari ketinggian, nah ketinggian ini menyatakan kedudukan. Kalau kedudukan berarti energi potensial. Sudah jelas bahwa soal ini menggunakan hukum kekekalan energi. Nah, kalau ketinggian tuh pakai H. H1 sama dengan 5 meter. Hitunglah energi kinetik benda saat berada pada ketinggian 2 meter. Berarti H2 sama dengan 2 meter. Nah, karena denanya energi kinetik benda saat berada pada ketinggian 2 meter, berarti yang ditanyakan ini adalah energi kinetik pada kondisi yang kedua gitu. Nah, inilah yang ditanya. Jika massa benda tersebut adalah 4 kg, masanya 4 kg dan percepatan gravitasi G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, barulah kita pakai hukum kekekalan energi. Nah, EM1 sama dengan EM2. EM rumusnya energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nah, tengok nih. Energi kinetik 2 yang ditanyakan. Nah, berarti energi kinetik 2 ini tidak perlu kita pecahkan rumusnya menjadi setengah mv kuadrat. Nah, kalau EP1 M kali G kali H1 tambah EK1 rumusnya setengah M1 V1 pangkat 2 sama dengan EP2 M G H2 ditambah EK2. Kenapa EK2 tidak dipecah menjadi setengah mv kuadrat? Karena itulah yang ditanyakan gitu. Nah, masukkan M 4 kali gravitasi 10 H1 5 ditambah setengah M1 tetap karena bendanya sama, masanya tetap 4. V1 ini sama dengan V0 berarti 0 kuadrat kecepatan awal kan. MGH masanya masih sama 4 kali 10 kali H2 2 meter ditambah EK2. Ini dikali 4 kali 5 20 kali 10 200 ditambah 0 ya. Berarti 80 ditambah EK 2. Jadi ini 200 sama dengan 80 ditambah EK 2. EK 2 sama dengan 200 dikurang 80 sama dengan 120 joule. Jadi jawabannya adalah 120 joule gitu. Nah, misal nih ditanya berapakah V2-nya? Nah,
V2-nya misalnya kan. Nah, kalau dia nanya V2 atau kecepatan kedua, kita bisa ambil dari sini, dari si EK2. Karena kan rumus EK2 itu sama dengan setengah kali M kali V. Karena ini karena ini energi kinetik kedua, kecepatannya juga memakai kecepatan kedua kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan aja. EK2-nya 120. 120 sama dengan setengah, masanya masih sama, 4 kali V2 kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret 2. Nah, ini bisa dipindah ruas ya. Ingat tuh. 120 bagi 2. 60 sama dengan V2 kuadrat. Jadi V2 sama dengan akar dari 60 meter per sekon. Atau bisa disederhanakan lagi, akar dari 15 kali 4 kayaknya. Berarti V2 sama dengan 2 akar 15 meter per sekon gitu. Oke, nah silahkan dicari tahu lagi contoh-contoh soal di Google, di YouTube, dan sumber referensi lainnya. Assalamualaikum.